Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara Mari Belajar Isi Alkitab bagian kedua. Setelah 2 bulan kita tidak berjumpa, banyak orang bertanya-tanya mengapa dan kemana saudara Rudi sehingga tidak ada kelanjutan dari Mari Belajar Isi Alkitab bagian pertama. Sebenarnya yang terjadi adalah saya mengalami kerusakan kamera dan kebetulan baru kemarin bisa selesai, dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di dalam belajar isi Alkitab. Perlu saya jelaskan bahwa saat ini saya tidak memiliki lagi akun Facebook, saya tidak memiliki lagi blog, dan yang hanya ada adalah pelajaran Mari Belajar Isi Alkitab dalam bentuk video. Apabila ada Anda menjumpai akun-akun Facebook atas nama saya, itu bukan tanggung jawab saya dan di luar daripada tanggung jawab saya. Namun di dalam belajar isi Alkitab ini, itu semua memang saya yang melakukannya dan saya yang mengelola, saya yang membuat. Saya bertanggung jawab penuh terhadap itu. Namun di luar ini saya tidak bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Baiklah, kita akan memulai dan melanjutkan pelajaran kita pada bagian kedua, di mana saya akan mengajak Anda berpikir secara logika dan memadukannya dengan isi Alkitab mengenai bahwa Tuhan itu adalah serba maha, bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur dan tidak bisa diatur oleh manusia. Dunia sering bertanya, mengapa Tuhannya orang Kristen turun ke dalam dunia dalam wujud manusia? Sebelum sampai kepada hal tersebut, saya akan menggiring Anda kepada pemikiran dasar bahwa Tuhan itu tidak pernah berjumpa dengan manusia satu kali pun. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 33 ayat 20 yang berbunyi demikian, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Allah berfirman kepada Musa bahwa Musa tidak dapat memandang wajah Allah, sebab apabila dia memandang wajah Allah, dia tidak dapat hidup, alias binasa, alias mati. Sehingga Allah hadir kepada manusia selalu mengutus firman-Nya. Firmanlah yang hadir kepada manusia, yang hadir di tengah-tengah manusia, dan firman Allah lah yang berbicara kepada manusia. Allah tidak pernah menunjukkan wujudnya, tetapi Allah selalu hadir dalam berbagai wujud. Ketika bertemu dengan Musa, Allah hadir dalam wujud api yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Perhatikan, Allah menunjukkan diri kepada Musa dalam wujud api, tidak dalam wujud utuh, tidak dalam wujud Allah sepenuhnya. Mengapa? Sebab tadi sudah dikatakan bahwa apabila Musa melihat Allah, maka Musa akan binasa atau mati. Nah, sehingga ketika Allah hadir dalam wujud api, tidak ada manusia yang protes. Dan yang berikutnya, kita dapat melihat Allah hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan dari ayat yang barusan kita baca, bahwa Allah itu hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Juga tidak ada manusia yang protes ketika Allah hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Terakhir sekali Allah hadir dalam dunia ini ketika Yesus selesai dibaptis, dan dari langit nampak roh berupa merpati yang berbicara kepada dunia ini. Itulah untuk terakhir sekali Allah berfirman kepada manusia dalam wujud makhluk atau ciptaannya, seperti yang tertulis dalam ayat berikut ini. Markus 1 ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari ayat tersebut, ketika untuk terakhir kali Allah datang ke dalam dunia, dan berfirman dalam dunia kepada manusia, dalam bentuk burung merpati, roh. Artinya, merpati itu bukan wujud daripada burung, tapi bentuk roh. Katakanlah seperti bayangan atau cahaya, dalam artian wujud roh, bukan dari wujud merpati. Jadi mohon dibedakan antara wujud merpati berupa daging burung dengan wujud daripada roh yang berbentuk merpati. Itulah kedatangan Allah ke dalam dunia. Dan terakhir sekali, ketika Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, ini menjadi perdebatan dunia. Dunia selalu bertanya,
Untuk apa Allah hadir dalam bentuk wujud manusia? Sekarang kita balikkan. Ketika Allah kepada Musa hadir dalam bentuk semak berapi, siapa yang protes? Tidak satu manusia pun. Dan di dalam kitab-kitab suci, ini tertulis dengan jelas bahwa ketika Allah bertemu Musa dalam bentuk wujud api. Dan itu dibiarkan manusia, tidak ada yang protes dan tidak ada mengatakan, kok Allah hadir dalam wujud api sih? Nah, sekarang mari kita lihat mengapa Allah hadir dalam wujud manusia. Kita jangan lupa, semuanya bermuara kepada Kejadian 1 ayat 26, di mana jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ingat, manusia itu adalah gambaran Allah loh, serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia itu tidak diciptakan dengan firman, tetapi langsung dibentuk sama Allah dan ditiupkan napas hidup. Bedakan dengan antara burung tadi, semak berduri, cahaya, tiang awan, tiang api. Itu semua diciptakan dengan firman. Tetapi manusia tidak diciptakan dengan firman, tapi langsung dibentuk Allah. Sehingga adalah lebih terhormat dan lebih tinggi Allah hadir ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Mengapa demikian? Sebab manusia ini serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga Allah hadir ke dalam dunia dalam wujud yang paling tinggi dan yang makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Pertanyaannya lagi, mengapa Allah harus hadir dalam wujud manusia? Kenapa Allah tidak hadir dalam wujud binatang atau yang lain-lain? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita harus memaknai Alkitab ini dengan melihat kontekstual, mulai dari kisah kejadian pertama sekali manusia dibentuk, sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan sampai dengan karya penyelamatan manusia itu sendiri. Mengapa Allah harus hadir dalam wujud manusia juga? Anda harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang mengerti yang baik dan yang buruk. Sehingga Allah harus hadir untuk menyelamatkan manusia yang mengerti baik dan buruk, harus hadir dalam wujud manusia yang sempurna. Karena apa? Apabila Allah masih hadir dalam bentuk cahaya, cahaya tidak mengerti baik dan buruk. Sehingga cahaya itu tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dalam tiang awan juga tidak mengerti yang baik dan yang buruk. Sehingga tiang awan tidak bisa berdampingan dan hidup dengan manusia. Itulah sebabnya semua yang hadir itu hanya sifatnya menuntun, membimbing, dan sifatnya sementara. Bedakan dengan ketika Allah hadir dalam wujud manusia, sehingga Allah bisa berdampingan hidup dengan manusia, dan terjadilah karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Bagaimana dan apa karya keselamatan nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini memang kejam. Mereka bertanya keimanan kita. Padahal kalau kita pikir kembali, itu keimanan kita. Tapi mengapa mereka sibuk mengurusi keimanan kita? Kita tidak bisa melarang mereka mengurus keimanan kita. Tidak masalah, kita harus bisa menjawab. Andai kata Anda tidak bisa menjawab, itu baru jadi masalah. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan dunia yang berikutnya yang lebih kejam. Andai kata Allah ingin turun ke dunia menjadi manusia, apakah mungkin? Jawabnya mungkin, karena sudah diimani oleh orang Kristen bahwa Allah hadir dalam ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang paling sadis yang pernah saya lihat selama saya hidup dulu di dalam dunia diskusi atau dunia perdebatan, ada pertanyaan, apabila Allah ingin hadir ke dalam dunia ini dalam wujud, maaf, saya akan menggunakan kata-kata yang agak vulgar. Kenapa? Sebab dunia tidak mau tahu. Mereka memang kejam. Maka dari itu saya pun harus menggunakan kata-kata ini, kalimat ini. Kenapa harus saya gunakan kalimat ini? Biar kita tahu bahwa begitulah pertanyaan dunia. Maaf cakap, andai kata Allah hadir dalam ke dunia ini dalam wujud kotoran babi, apakah mungkin jika Allah berkehendak? Saya jawab, saya tidak pernah marah. Kenapa saya marah? Karena Alkitab mengajarkan saya harus menjawab, harus menyebarkan firman. Saya katakan, andai kata Allah menginginkan dia hadir ke dunia ini dalam wujud apapun, tidak satu kekuatan pun yang bisa melarang Allah. Sebab dia Allah, dia yang punya kuasa, dia yang menciptakan segala-galanya. Andai kata Anda bisa melarang Allah,
atau membatasi Allah. Allah, kamu tidak bisa hadir dalam wujud A, B, C, D, E, F, G, berarti dia bukan Allah, tapi adikmu. Sedangkan ayahmu sendiri tidak bisa kamu batasi, apalagi Allah. Berarti Allah itu adikmu. Jika bisa kamu batasi Allah itu jadi apapun. Permasalahannya, Allah tidak ingin hadir ke dunia ini dalam bentuk kotoran hewan. Sehingga pernyataan apakah jika dia menginginkan, ingat loh, harus digarisbawahi, jika Allah menginginkan, maka jawabnya apa, tidak satu kekuatan pun yang bisa melarang Allah jika Allah ingin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan Allah siapa yang bisa membatasi? Tidak satu pun, termasuk Anda dan saya. Jika Anda bisa melarang-larang Allah, Allah kamu harus hanya jadi ini, itu namanya bukan Allah, itu namanya adikmu atau budakmu yang bisa kamu batasi dan kamu atur. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan mereka begini. Andai kata Allah ingin makan, apakah mungkin? Jawabannya adalah, jika Allah menginginkan dia makan, siapa yang bisa melarang? Orang dia Allah, yang punya kuasa langit dan bumi dan seluruh isinya. Bagaimana kita manusia bisa melarang Allah? Allah, kamu jangan makan. Kata Allah, loh kamu kok ngatur, kamu saya yang nyiptakan kok. Saya mau makan ya hak saya, suka-suka saya. Tidak ada yang dicipta mengatur sang pencipta. Yang ada adalah sang pencipta yang mengatur yang dicipta. Sehingga Allah mau makan, mau minum, tidak ada yang bisa melarang. Itu jika Allah ingin, jika Allah berkehendak. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah butuh makan? Apakah Allah butuh minum? Nah, jika kita balik ke pertanyaan pertama, karena tidak ada yang bisa melarang Allah, maka Allah akan menjawab, saya memang tidak butuh makan, saya tidak butuh minum, tapi saya ingin makan, ingin minum. Apa kamu bisa melarang? Tidak, kita tidak bisa melarang Allah jika keinginannya sudah muncul. Tidak satu manusia pun yang bisa melarang Allah jika keinginannya sudah timbul. Apakah Allah butuh makan, minum? Dia tidak butuh makan dan minum, tapi ketika dia ingin makan, apakah kita bisa melarang? Tidak. Jadi keinginan makan dan minum bukan berdasarkan atas kebutuhan, tapi atas keinginan. Jika dia ingin. Untuk sesi kedua ini khusus untuk berbicara tentang logika berpikir kita, di mana ternyata manusia tidak bisa mengatur Tuhan, di mana ternyata manusia tidak pernah protes ketika Tuhan hadir dalam wujud benda-benda ciptaannya seperti sinar, seperti tiang awan, tiang api, dan api dalam semak belukar, dan juga merpati dalam wujud roh. Tidak ada yang protes. Tetapi ketika Allah hadir dalam wujud manusia, semua manusia protes. Kenapa Allah bisa hadir dalam wujud manusia? Tahukah Anda mengapa mereka protes dan mereka selalu menentang begitu kuat? Karena mereka ingin menggugurkan ketuhanan Yesus. Itulah inti dari pertanyaan-pertanyaan dunia tersebut. Menggugurkan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus bukan adalah Tuhan. Ingat, Tuhan adalah Tuhan. Meskipun Anda kaji-kaji, meskipun Anda balik-balik, Tuhan tetaplah Tuhan. Meskipun Anda buat 1000 pertanyaan yang menyesatkan, Tuhan sudah menjawab itu semua di dalam Alkitab. Sudah semua jawabannya sudah ada tersedia di dalam Alkitab. Itulah bukti bahwa Alkitab ini bukan diciptakan oleh manusia di karang-karang manusia. Kenapa? Dia mampu menjawab pertanyaan dunia. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara. Silakan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak punya selain daripada mari belajar isi Alkitab dalam bentuk video. Di luar ini tidak tanggung jawab saya. Itu hanyalah orang yang mau memfitnah saya agar saya dapat celaka. Tapi Tuhan selalu melindungi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara semua. Dalam Yesus kita harus tetap semangat mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin.